Om Swastiastu. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang stock valuation atau penilaian saham. Berikut nama anggota kelompok kami. IKDF Pajulantara, Gede Putunanda Satriawan, Imade Agus Ananta Irfan Wirayuda, Imade Uka Chandra Permana, Ide Bagus Alet Divyontara. Nama saya Imade Agus Ananta Irfan Wirayuda S, NPM 2020-32121666. Di sini saya akan mempresentasikan nilai saham. Nilai suatu saham adalah nilai intrinsik dari saham tersebut yang bisa berbeda dengan harganya. Mengutip dari buku berinvestasi di Bursa Saham Karya Dominic, harga saham hasil pembagian antara modal dan jumlah saham itu disebut harga nominal atau nilai nominal saham. Selanjutnya, penilaian saham biasa. Saham biasa adalah salah satu dari jenis saham yang ada selain saham preferen. Umumnya saham bisa tidak berbeda jauh dengan saham preferen. Karena saham preferen bisa juga disebut dengan saham campuran. Meskipun kelihatannya sama antara saham biasa dengan saham preferen, tetapi karakteristiknya antara keduanya masih berbeda. Saham bisa juga dijadikan sebagai modal dari suatu perusahaan. Modal yang dibutuhkan untuk perusahaan biasanya adalah modal untuk jangka panjang. Modal yang didapat dari penjualan saham adalah uang tunai. Tentunya hal ini bisa didapatkan dengan menerbitkan saham bisa selain dengan menerbitkan obligasi. Akan dilanjutkan dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya KDF Pajulantara, NPM 200321212685. Hak pemegang saham biasa sebagai pemilik perusahaan. Pemegang saham bisa melakukan berbagai hak. Beberapa hak yang dimiliki oleh pemegang saham biasa adalah sebagai berikut. 1. Hak kontrol. Pemegang saham bisa mempunyai hak untuk memilih dewan prediksi. Ini berarti bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk mengontrol siapa yang akan memimpin perusahaannya. 2. Hak menerima pembagian keuntungan. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasa berhak mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan. 3. Hak preemptif. Hak preemptif atau preemptive right merupakan hak untuk mendapatkan presentasi pemilik yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham. Maka jumlah saham yang beredar akan lebih banyak dan akibatnya presentasi kepemilikan pemegang saham yang lama akan turun. Hak ini memberikan prioritas kepada pemegang saham untuk membeli tambahan saham yang baru. C. Model valuasi saham. Valuasi saham adalah proses penilaian atas harga suatu saham perusahaan untuk mengetahui harga saham tersebut sesuai atau tidak dengan nilai intrinsiknya. Dengan mengetahui valuasi saham, kita dapat menentukan harga wajar atau nilai intrinsik suatu saham. Perlu dipahami bahwa nilai valuasi saham berbeda dengan harga saham. Dalam dunia investasi, kita mengenal adagium price is what you pay, value is what you get. Bila harga saham adalah nominal yang kita beli, maka nilai intrinsik adalah nominal yang investor dapat bila perusahaan tersebut dijual. Jadi, melalui analisis valuasi saham, kita dapat membandingkan nilai wajar atau intrinsik dengan harga pasar saham saat itu. Untuk menghitung valuasi saham, kita dapat menggunakan beberapa macam rasio seperti PER, Price Earning Ratio, PBV, Price to Book Value, ROE, Return of Equity, EPS, Earning per Share, and DER, Debt Equity Ratio. D. Analis cross-seksional. Analis cross-section adalah perbandingan data keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan atau industri yang sejenis. Akan bermanfaat untuk melihat prestasi perusahaan relatif terhadap industri dan juga bermanfaat dalam kasus-kasus seperti untuk menentukan bonus bagi manajemen perusahaan. Bonus bagi manajemen perusahaan pada beberapa perusahaan ditentukan berdasarkan keuntungan perusahaan relatif terhadap industri. Industri yang bisa diperbandingkan pada dasarnya mempunyai satu atau beberapa elemen yang sama dengan perusahaan.
Kesamaan tersebut antara lain kesamaan dalam jenis bahan baku atau supplier. Perusahaan bisa dikelompokkan berdasarkan bahan baku yang dipakai, bisa juga berdasarkan proses produksi yang dipunyai. Standar industrial classification biasanya menggunakan kriteria semacam ini atau struktur fisik dan teknologi proses produksi dalam homogenitas produksi. Perkenalkan, nama saya Imadeo Kacana Permana, NPM saya 2020321216171. Kesamaan dari sisi permintaan, pendekatan ini menggunakan produk-produk yang dihasilkan sebagai kriteria pengelompokan industri. Apabila produk-produk memenuhi kebutuhan yang sama dan produk-produk tersebut merupakan substitusi satu sama lainnya, maka produk-produk tersebut masuk dalam industri yang sama. Kesamaan dalam atribut keuangan dari sudut pandang investasi, saham-saham yang mempunyai beberapa kesamaan atribut bisa dimasukkan ke dalam satu kelompok. Sekian presentasi dari kami. Om Santi 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 Om.